Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di channel saya ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya yakin akan memberkati kita semua. Firman Tuhan kali ini berjudul, Orang Miskin Lebih Berbahagia. Orang miskin lebih berbahagia. Saudara mungkin bertanya, kenapa orang miskin kok lebih berbahagia? Ya. Saudara, firman Tuhan hari ini juga masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu. Bagi saudara yang belum melihat firman Tuhan, renungan firman Tuhan minggu lalu, bisa saudara mengunjungi channel yang sama. Dan bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya ini, silahkan saudara mensubscribe-nya. Tidak usah ragu-ragu, saudara langsung saja mensubscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Kenapa harus ditekan? Supaya setiap kali saya menayangkan atau membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Bagi saudara yang diberkati, silahkan saudara like, komen, dan juga jangan lupa bagikan kepada yang lain. Percayalah, kalau saudara share firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Siapa tahu ya, orang tersebut membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu seperti makanan, seperti roti ya, yang mengenyangkan jiwa, ya, seperti air yang memberikan kesegaran bagi jiwa. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 3, ayat yang persis sama dengan minggu lalu, ya, tapi punya pembahasan yang berbeda. Itulah hebatnya firman Tuhan, saudara. Ya. Firman Tuhan itu begitu kaya, ya. Dari berbagai angle, perspektif, itu penuh dengan hikmat yang akan mengubah paradigma kita berpikir. Dikatakan di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kenapa orang miskin berbahagia? Ini pengajaran Yesus. Di awal dia memulai pelayanannya dengan poin berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Suatu ketika ada penjual patung di pinggir jalan, ya. Di situ ada patung, ya, patung bentuknya orang berbadan gemuk, berperut buncit, membawa tas berisi uang, dan ada satu patung, ya, seorang nelayan tua berkulit keriput memegang hasil pancingannya, ikan-ikan kecil di tangannya, saudara ya, sebagai tangkapannya. Ada orang yang tertarik, saudara sekalian, bertanya kepada pemilik penjual patung itu, berapa harga patung nelayan keriput tua itu? Ya. Si penjual patung menjawab, $2.000. Wah, $2.000 mahal ya. Kemudian si calon pembeli berkata, kalau patung yang gemuk itu, yang badannya buncit, sedang megang tas, ya, dia bilang begini, penjualnya bilang begini, kalau Tuan membeli patung nelayan tua yang keriput itu, Tuan dapat gratis patung pria berperut buncit itu. Si pembeli kaget, ya, kenapa? Dia tanya, kenapa? Si penjual dengan tenang menjawab, sebab membuat patung nelayan keriput tua, ya, itu sangat sulit, karena begitu rumit, ya, membentuk patung seperti itu. Sedangkan membentuk patung pria berperut buncit itu lebih mudah. Jadi saya kasih gratis kalau yang pria berperut buncit itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari cerita ilustrasi ini, saudara, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kesulitan, kesusahan itu ternyata membentuk karakter kita yang bernilai kekal. Ya. Nah, bagi kita yang percaya, saudara sekalian, kita jangan takut dengan kesulitan, dengan kesukaran, dengan kemiskinan. Ya. Sepanjang kita hidup benar di hadapan Tuhan, yang memiliki karakter ilahi, kita berharga di hadapan Tuhan. Kisah ini sebenarnya paralel, cerita ilustrasi ini paralel dengan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang Lazarus dan orang kaya. Kita tahu itu di Lukas pasal 19, ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, selalu bermewah-mewahan, makanannya mewah, dan juga ada seorang miskin, badannya penuh dengan borok, bernama Lazarus. Sedangkan orang kaya itu tidak disebutkan namanya. Lazarus ini berbaring di depan pintu gerbang dari rumah orang kaya ini. Nah, saudara, apa yang terjadi? Lazarus akhirnya meninggal, kemudian dibawa malaikat dan ada di pangkuan Abraham. Demikian juga pada akhirnya orang kaya itu meninggal. Nah, apa yang terjadi di alam sana, di alam maut? Ternyata, saudara sekalian, Lazarus itu dalam keadaan nyaman, ada di pangkuan Abraham. Itu gambaran suatu keadaan yang menyenangkan. Sedangkan orang kaya itu dalam keadaan menderita. Bahkan dia sangat kehausan. Dia minta kepada Abraham, Bapak Abraham, untuk menyuruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya dan
ke dalam air dan meneteskannya kepada dirinya. Ya itu pun tidak bisa, saudara sekalian. Ya, nah dari sini saudara sekalian, ya ternyata kalau kita miskin atau kita kurang beruntung, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Dan kalau kita kaya, jangan lupa memperhatikan orang yang membutuhkan. Jangan kita kaya untuk diri sendiri. Nanti kita akan berakhir tragis seperti orang kaya yang diceritakan tadi. Nah, saudara terus, apa sebenarnya? Apa ya yang membuat orang miskin kok berbahagia? Ada satu terjemahan, saudara sekalian, yang mungkin bisa memberikan kita perspektif yang baru, yaitu firman Allah yang hidup, Matius 5 ayat 3. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang rendah hati, karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Nah, firman Allah yang hidup langsung menafsirkan, menerjemahkan kata miskin di hadapan Allah itu dengan kalimat berbahagialah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati dikatakan akan diberikan surga kepadanya. Jadi ternyata saudara sekalian, kalau kita hubungkan dengan khotbah di bukit yang berisi pengajaran Yesus, dan ini adalah poin pertama pengajaran Yesus, ya, yang merupakan formulasi kehidupan, merupakan gaya hidup kerajaan Allah yang harus dikenakan para murid. Kita adalah murid Kristus. Kita juga harus mengenakan gaya hidup atau formula hidup seperti yang Yesus ajarkan, yaitu rendah hati. Yesus malah berkata, marilah kepadaku semua letih lesuh, beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus seorang yang rendah hati. Dia yang pemilik surga, dia kaya, ya. Dia mau turun menjadi manusia, sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, kalau kita hubungkan dengan pengajaran Yesus, ternyata ini memberi petunjuk. Ya. Untuk bisa mengerti pengajaran Yesus, itu dibutuhkan kerendahan hati. Ya. Dibutuhkan hati yang mau dibentuk, yaitu rendah hati. Minggu lalu, saudara sekalian, terjemahan sederhana Indonesia pernah saya sampaikan, ya, Matius 5 ayat 3, dikatakan sungguh diberkati orang-orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani, karena mereka lah yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi saudara sekalian, orang yang miskin di situ diterjemahkan orang yang tahu, ya, bahwa mereka membutuhkan kebutuhan rohani. Manusia itu saudara sekalian bukan hanya fisik jasmani, tetapi juga ada yang rohani atau yang batinia. Dan manusia batinia, manusia rohani itu membutuhkan makanan. Dan orang yang mengerti bahwa dia membutuhkan makanan rohani untuk kebutuhan rohaninya, itu orang yang berbahagia. Ya. Ini sama dengan versi mudah dibaca, itu memiliki konotasi atau tafsiran yang mirip. Betapa bahagianya orang yang tahu bahwa mereka mempunyai kebutuhan rohani. Kerajaan Allah adalah miliknya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita mempunyai kebutuhan rohani, ya, kita itu orang yang berbahagia. Sebenarnya apa yang dibutuhkan rohani kita? Tidak lain, tadi saya katakan di depan, bahwa manusia itu membutuhkan firman. Firman Allah itu adalah makanan buat jiwa kita, buat rohani kita. Ya. Alkitab mengatakan, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman itu menjadi makanan buat rohani kita, buat manusia batinia kita. Sehingga manusia batinia kita dari sehari ke sehari diperbaharui, terus diperbaharui sehingga memiliki manusia rohani yang kuat, mental yang kuat. Dan juga manusia rohani kita itu menjadi segambar, serupa dengan Allah. Karena memang rancangan Allah semula adalah agar manusia yang diciptakannya itu memiliki gambar dan rupa Allah. Artinya memiliki pikiran, perasaan yang sekualitas dengan yang Allah kehendaki, yaitu pikiran perasaannya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, jadi kita, kalau kita rendah hati, kita merasa membutuhkan makanan rohani, ya kita akan mencari makanan itu, yaitu firman Tuhan itu. Makanya salah satu kerinduan saya adalah setiap saat saya bisa membagikan firman Tuhan. Setiap hari saya membuat renungan. Saya bagikan melalui WA, melalui sosial media manapun. Dan setiap minggu saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah makanan buat rohani kita, buat jiwa kita. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan itu, ya, atau Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Firman itu yang membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi saudara sekalian, kita sangat membutuhkan firman. Nah, yang menarik saudara sekalian, di akhir pengajaran Yesus, ya, Yesus menutup dengan sebuah perumpamaan. Ya, kalau saudara baca di
Matius 7 ayat 24, ya, itu penutup dari pengajaran Yesus di atas bukit. Ya. Jadi seorang murid yang bijaksana bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman. Nah, pelaku firman itu digambarkan di Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan Yesus yang minggu lalu saya katakan, itu perkataan yang hidup, yang berkuasa, yang menakjubkan, yang mengubahkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi bukan di atas pasir, tapi di atas batu. Jadi kokoh, ya, ketika banjir, bandang, angin ribut datang, rumah itu kokoh. Sebaliknya, kalau orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, dia seumpama mendirikan rumah di atas pasir. Ya, ketika angin, banjir datang, rumah itu roboh. Ya. Nah, ini paralel dengan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi saudara sekalian, kita bukan hanya mau mendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku. Makanya saudara sekalian, saudara jangan pilih-pilih firman Tuhan yang saudara mau dengarkan. Hanya firman Tuhan soal berkat, ya, soal yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, mujizat. Tapi firman Tuhan yang mengubah karakter kita, ya, yang mengubah tabiat kita. Karena manusia ini punya tabiat atau karakter berdosa yang disebut dengan sinful nature. Ya. Ini dimiliki sinful nature, kodrat dosa ini ada di dalam setiap orang, termasuk di dalam diri orang percaya, yang harus diubah, ya, menjadi manusia berkodrat ilahi. Ya. Berkodrat ilahi artinya memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, tidak mengikuti keinginan daging. Karena sinful nature ini punya keinginan yang namanya keinginan daging, percabulan, perzinahan, ya, amarah, ya, dengki, pesta pora, itu seperti Galatia 5 ayat 19. Tetapi manusia rohani atau kodrat ilahi, itu diwujudkan dalam bentuk buah, yaitu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini karakter ilahi. Tidak ada hukum yang menentang buah roh ini, saudara. Ya. Jadi kita harus mau menjadi pelaku firman. Dan orang yang menjadi pelaku firman itu berbahagia, karena hidupnya diubahkan. Hanya orang yang hidupnya diubahkan, dia akan menjadi umat, atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi diawali dengan hati yang bersedia, dengan rendah hati menerima firman Tuhan, lalu diikuti dengan komitmen untuk menjadi pelaku firman, maka firman itu akan berbuah. Ya, seperti yang Yesus katakan di Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu artinya kualitas hidup yang Tuhan inginkan 100 kali lipat. Kualitas unggul, ya, excellent. Sehingga kita menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa di surga. Sebagaimana Kristus ketika dibaptis, ada suara dari Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena apa? Kristus sang firman menjadi manusia, menjadi model buat kita yang percaya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.